Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam kegiatan PDD UKPT pada hari ini dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap untuk belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Dr. Meliana, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dengan NIDN 0315027706. Saya merupakan dosen tetap program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Akademi Prekamedis dan Informasi Kesehatan Bumi Husada, Jakarta. Latar belakang pendidikan saya adalah Diploma 3 Manajemen Informatika dan Komputer dari Amik Adiguna Bandar Lampung. Kemudian saya melanjutkan pendidikan sarjana dan magister manajemen dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2025. Sebagai bentuk komitmen saya untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang rekam medis dan informasi kesehatan, saat ini saya juga sedang menempuh program Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL, Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Universitas Santo Borromeus, Bandung. Dalam proses pembelajaran di program studi D3 RMIK, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu komunikasi efektif, metodologi penelitian kesehatan, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk kompetensi seorang perekam medis dan informasi kesehatan, yaitu komunikasi efektif dengan kode mata kuliah RMIK 202, yang juga merupakan mata kuliah keahlian inti pada program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menerapkan komunikasi yang efektif, etis, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar komunikasi efektif, teknik komunikasi TBAK, SBAR, dan SOAP, komunikasi kesehatan, komunikasi dengan pasien dan keluarga, komunikasi interprofesi, komunikasi organisasi, penanganan komplain, mediasi, serta komunikasi pada seluruh alur pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan, mulai dari pendaftaran pasien hingga pelepasan informasi kesehatan. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran mahasiswa meliputi sikap, yaitu menunjukkan perilaku profesional, menjunjung etika profesi, menjaga kerahasiaan informasi kesehatan, serta menghargai hak pasien. Dari sisi pengetahuan, yaitu menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi efektif dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Dari sisi keterampilan umum, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, dan menyampaikan informasi secara profesional. Untuk keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan komunikasi efektif pada setiap proses pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai standar pelayanan dan keselamatan pasien. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan student-centered learning melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, role play, presentasi, simulasi, dan pembelajaran
berbasis proyek, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan aplikatif. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi inti mengenai komunikasi efektif dalam rekam medis dan informasi kesehatan sebagai pilar transformasi menuju kesuksesan akademik, profesional, dan kualitas pelayanan kesehatan yang akan disampaikan dalam video pembelajaran berikut ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ibu. Oke, kita bertemu di perkuliahan pertama, perkuliahan perdana untuk komunikasi efektif ya. Ini semester 2 dan selama 1 semester kalian akan ketemu sama saya. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Meliana. Komunikasi efektif adalah salah satu dari 7 kompetensi untuk PMIK yang wajib kalian kuasai. Ya, komunikasi efektif ada di nomor 3 nantinya. Ya, jadi wajib untuk semua tenaga kesehatan menguasai komunikasi dengan efektif. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan perdana kita buka dengan membaca doa. Ya, kita untuk yang beragama Islam akan membaca basmalah secara bersama-sama. Bagi yang beragama non-Islam, silakan menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita masuk untuk perdana ini, saya akan perkenalkan ya komunikasi efektif untuk PMIK. Di sini adalah pilar transformasi menuju kesuksesan akademik, profesional, dan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi ini nanti sudah mencakup keseluruhan dari sampai dengan 13 pertemuan dalam 1 semester ini. Kita kan belum kenalan semua ya, belum hafal nama-namanya karena ini ada perdana. Ahmad Asfarian ada selanjutnya Almer, Sofian Karim, ada Bulan Nurbandani Safutri, M. Puji Rizky. Baik, ya, sudah cukup saya rasa perkenalan kita. Selanjutnya, Mbak Bulan tolong lampunya dimatikan supaya layarnya terlihat jelas. Ya, di komunikasi efektif dalam rekam medis dan informasi kesehatan, ya, yang merupakan tadi pilar dari transformasi menuju kesuksesan. Kenapa komunikasi ini kita kaitkan dengan digitalisasi? Karena memang PMIK nantinya akan menjadi motor untuk digitalisasi kesehatan. Ya, motornya menuju mana? Menuju ke satu sehat, menuju ke segala sesuatu yang tadinya konvensional akan berubah menjadi digital. Ya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan konsep tentang desain komunikasi yang efektif dan relevansinya dalam rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi yang dimaksud komunikasi yang efektif itu seperti apa? Desainnya nanti seperti apa? Lalu komponen-komponen yang ada dalam komunikasi efektif itu apa saja? Sehingga pada saat kalian berbicara, kalian akan profesional. Ya, jadi bukan berarti mahasiswa terus nggak profesional, yang profesional itu bekerja saja, tidak. Kita belajar mulai dari sekarang karena komunikasi itu dilakukan setiap hari. Ya, selanjutnya tujuannya adalah bagaimana kita menganalisis tentang tantangan yang dihadapi di dalam komunikasi efektif. Selanjutnya adalah bagaimana komunikasi yang efektif itu akan membuat kita berkolaborasi antar tenaga kesehatan yang satu dengan profesi lainnya. Atau juga kolaborasi tentang bagaimana dari seorang nakes PMIK kepada pasiennya. Yang terakhir adalah mengembangkan sikap proaktif dan memiliki komitmen. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran untuk komunikasi efektif. Urgensi dari komunikasi efektif. Apa pentingnya kita belajar komunikasi efektif? Ya, jadi dalam komunikasi efektif itu ada keselamatan pasien. Keselamatan pasien itu yang utama yang mesti kita pelajari. Ya, kenapa
urgensi efektif itu mesti pentingnya kita belajar komunikasi efektif. Kenapa sih mesti belajar komunikasi efektif? Ya, kenapa penting? Ya, ini yang kita akan lihat. Jadi dari keselamatan pasien, ketepatan informasi, kepercayaan dan kepuasan pasien termasuk keluarganya, lalu kerja tim yang efektif serta efisiensi dan kualitas layanan. Bukan hanya dari sisi pasien saja, tapi juga untuk beberapa organisasi. Ya, sebelum saya lanjutkan tentang komunikasi efektif, ada pertanyaan dulu dari kalian? Saya izin bertanya, apakah penting komunikasi efektif dengan pelayanan kesehatan itu? Oke. Kalau ditanya penting atau tidak, sangat penting. Karena kaitannya sangat erat antara komunikasi dengan keselamatan pasien. Saat ini tujuan utama kita di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, terutama profesi PMIK, yang dituju adalah keselamatan pasien. Kaitannya apa? Kalian kalau salah dokter atau DPJP ataupun PPA memberikan kodifikasinya, memberikan codingnya tidak tepat, terus PMIK-nya diam saja, ya, apa yang terjadi? Bisakah terjadi salah diagnosis? Bisa. Salah diagnosis selalu terrecord di dalam rekam medisnya. Ya, bahaya nggak ke pasien? Bahaya. Apa yang harus disampaikan oleh seorang rekam medis ke DPJP atau ke PPA-nya? Memastikan, ya, kok ini ada seperti ini salah. Ya. Lalu kalau misalnya ada pasien yang memiliki alergi terhadap obat-obat tertentu, perlu nggak seorang dokter menuliskan di dalam rekam medis pasien? Nah, itu yang dimaksud dengan keselamatan pasien. Komunikasi itu ada yang verbal dan non-verbal. Ya, dalam tulisan itu kita juga berkomunikasi. Ya, walaupun komunikasi nggak langsung begini ya, bertatapan gitu enggak. Tapi lewat rekam medis itulah media kita di dalam berkomunikasi secara efektif. Semua catatan tentang tindakan pasien itu terrecord di dalam rekam medis. Ya, terrecord di dalam catatan. Satu saja tidak tercatat, akibatnya fatal. Kalau pasien tidak tercatat datanya, umurnya, ya, lalu tindakan apa saja yang pernah diterima oleh si pasien, maka termasuk kelalaian atau bukan? Kelalaian. Untuk itu rekam medis elektronik merecord keseluruhan, ya, keseluruhan dari tindakan atau obat-obatan apa yang pernah diberikan kepada pasien. Dan itu perlu disampaikan kepada si pasiennya oleh petugas secara gamblang, oleh siapa yang bertindak atau siapa yang menangani si pasien tersebut. Ya, terjawab ya Kori ya? Selanjutnya. Ya, selanjutnya komunikasi yang baik memberikan manfaat bagi semua. Artinya di dalam komunikasi itu tidak hanya pasien, tetapi juga ada yang namanya organisasi. Organisasi itu siapa di dalam fasilitas pelayanan kesehatan? Organisasi itu adalah si pasienkesnya, ya, pasienkesnya. Jadi di sini di dalam fasilitas pelayanan kesehatan ini ada organisasi, ya, ada strukturnya. Kalau tidak terjalin komunikasi yang baik, maka bisa jadi tidak lancar ya tadi ya. Misalnya penulisan diagnosis pasiennya, ya, tindakan apa yang pernah dilakukan, pasien memiliki riwayat penyakit apa, ya. Nah, kalau sampai itu tidak tertulis, tidak tertuang dengan jelas, maka kualitas layanan itu bisa berkurang. Reputasi organisasi atau reputasi dari fasilitas pelayanan kesehatan itu menjadi tidak baik, ya. Bagi organisasi itu pentingnya komunikasi efektif itu untuk menciptakan budaya kerja yang positif. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, gunanya komunikasi efektif itu untuk akurasi data. Ya.
Kalau untuk pasien kan tadi ini ya, untuk keamanan dan kepuasan mereka di dalam berobat, mendapatkan pelayanan yang baik. Bagi masyarakat mendapatkan layanan yang aman dan bermutu itu penting. Dimulai dari mana? Dimulai dari record untuk rekam medis pasien. Ya, jadi komunikasi yang baik adalah kunci layanan kesehatan yang aman, bermutu, berpusat pada pasien dan berkelanjutan. Tidak selesai pada saat pasien datang itu saja, kali itu saja. Tetapi next dia datang lagi, tetap akan diberikan pelayanan yang juga baik. Oke. Lanjut ya. Nah, komunikasi itu ada dua. Ada interpersonal dan ada intrapersonal. Intrapersonal itu komunikasi yang timbul dari diri kita sendiri, yang kita lakukan pada diri kita dulu. Apa kaitannya dengan pasien kita? Apa kaitannya dengan profesi kita? Jadi sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus selesai dulu nih sama diri kita. Lalu di sini saya tuliskan nih, kunci sukses dimulai dari diri sendiri. Ya, self awareness dalam bekerja adalah kemampuan memahami diri sendiri. Ya. Lalu kekuatan kelemahan diri kita apa? Nilai dan emosi kita bagaimana? Ya. Tujuan kamu bekerja hari ini apa? Tampaknya apa? Kalau kamu bisa mengenal dirimu dengan baik, ya, akan maksimal pelayanannya. Ya. Lalu bisa mengontrol emosi dalam tekanan kerja. Ini growth mindset itu berarti kamu punya mindset yang bertumbuh. Setiap orang itu punya planning, setiap orang itu ingin hidup lebih baik. Ya. Jadi ini, mulai dari ada tantangan, kamu ada usaha, lalu belajar memperbaiki diri, berkembang, next kamu sampai di titik tertinggi. Sukses, itu namanya growth mindset. Growth mindset ini bisa timbul dari mana? Dari sini nih, komunikasi intrapersonal. Self-talk itu adalah percakapan batin yang mempengaruhi cara kita berpikir. Bangun pagi pun gitu ya. Semangat pagi. Semangat, saya hari ini semangat, saya hari ini mau UAS, hari ini saya mau belajar, hari ini saya mau kuliah, saya bisa, saya pinter, saya mampu. Itu terus ya kamu tanamkan. Jadi pada saat jalan tuh jangan, males banget. Jadi lo masih berapa ya? Aduh, buangnya saya berapa? Aduh, nanti sampai kampus saya ketemu, dosen dimarahin lagi. Kalau kamu sudah menanamkan mindset seperti itu, ya akan itu yang terjadi. Itu kan wish. Iya. Sebenarnya apa? Doa. Kamu mendoakan dirimu begitu. Saya hari ini bakal dimarahin. Ya. Tapi kalau kamu memiliki motivasi diri yang bagus, lain ceritanya. Ya. Lain ceritanya kalau kamu bisa memotivasi diri. Itu namanya komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal itu komunikasi ke orang lain. Itu lawannya ya. Kalau intra itu ke diri kita, inter itu ke orang lain. Termasuk dengan komunikasi interprofesi dengan orang lain juga, dengan profesi yang lain. Kalau komunikasi interprofesi ke orang lain berarti minimal bicara dengan dua orang. Selanjutnya, nanti kita akan bertemu di komunikasi tim. Ya, komunikasi tim di sini ada namanya SBAR. SBAR itu situation, background, assessment, dan ini nanti kita akan bertemu. Ya, apa itu SBAR? SBAR adalah metode komunikasi terstruktur. Dia terstruktur ya. Jadi kamu dalam menjelaskan itu harus jelaskan ininya dulu nih. Situasinya atau kondisi saat ini seperti apa. Background itu informasi singkat dan relevan, riwayat penyakit, hindari detail yang tidak perlu. Pasien datang marah-marah, itu tidak perlu ditulis. Itu bukan backgroundnya, tapi fokus pada penyakit pasiennya. Ya, lalu assessment, analisis masalahnya. Ini juga kalian akan lakukan nanti pada saat PKL. Ada analisis kuantitatif, ada analisis kualitatif. Ya, kalau kuantitatif berarti terkait dengan angka-angka. Kalau kualitatif nanti kalian menganalisis sesuai dengan
kondisi atau uraian, deskripsinya seperti apa. Ya. Lalu recommendation atau solusinya apa? Ini harus tercatat semua, ya, tercatat semua di rekam medis. Ya, teman-temannya sebagai nakes kalian akan lakukan itu. Oke. Nah, ini cara menerapkan SBAR dalam tim. Persiapkan informasi, kumpulkan data penting sebelum komunikasi, sampaikan dengan urut, ikuti urutan SBAR, dengarkan dengan aktif, mendengar itu penting. Ya, kita dengerin dulu apa yang disampaikan oleh pasien. Jangan menyimpulkan apa-apa sebelum pasien berhenti atau selesai dengan penjelasannya. Ingat, SBAR bukan hanya alat komunikasi, tetapi budaya kerja tim yang aman, efektif, dan profesional. Ya. Nah, komunikasi dengan pasien, kuncinya ini, pakai bahasa yang sederhana sama pasien itu. Ya, tunjukkan empati kita. Cara nunjukin empati itu gimana sih? Iya. Dengerin, ya. Kita menempatkan diri kita seperti berada di posisinya si pasien. Kalau pasien bilang sakit, ya kamu jangan ketawa-ketawa, jangan diledekin. Iya, gitu ya. Tunjukkan empati, kelola emosi pasien. Saya ngerti, bahasa yang saya mengerti, Pak. Dengan kamu mengatakan bahwa saya mengerti apa yang Bapak Ibu rasakan, itu udah adem gitu loh. Ya. Jadikan kalian itu tempat bersandar ke pasien itu ya. Posisikan kalian ada di situ. Kan kalian nanti rekam medis itu kan ada di pendaftaran ya. Oke. Lalu hormati hormati budaya dan nilai. Dan budaya dan nilai itu maksudnya budaya, suku, agama orang ya, keyakinan seseorang itu tidak boleh kamu celah. Ya. Nah, selanjutnya dokumentasi sebagai komunikasi. Rekam medis itu sama dengan komunikasi tertulis seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi semua yang terjadi, semua yang ada di situ kamu wajib merekodnya. Kamu wajib mencatatnya. Caranya seperti ini. Harus akurat dan lengkap. Satu kesalahanmu itu resikonya besar. Gunakan standar terminologi. Kalau di sini kan ada ICD ya. ICD, Muslim City kan, mau Nanda, NIC, NOC ya. Nah, dokumentasi yang baik merupakan pelayanan yang bermakna. Nih, akurat, lengkap, aman, dan standar. Oke. Nah, komunikasi digital. Kita di sini ada SIMLS. Kita ada Simpus, kita ada Simpos. Ya, itu merupakan komunikasi, merupakan media komunikasi. Etika di dalam berkomunikasi, misalnya kamu WA, ucapan dulu, ya selamat siang, assalamualaikum. Perkenalkan diri dulu, gunakan bahasa yang baik. Gak baku gak apa-apa, tapi harus baik. Menghindari terjadinya kesalahpahaman. Ya. Keamanan data pasien, ingat data pasien nanti kalian ini akan berhadapan dengan data pasien. Itu kamu mesti simpan, kamu mesti jaga seperti kamu menjaga dirimu. Apapun yang ada di data tersebut tidak boleh kamu publikasikan. Makanya nggak boleh main-main dengan digital. Kan banyak ya contoh-contoh sekarang, ya perawat lagi ngerawat bayi, dia videoin. Bayi lahir prematur, enaknya diapain ya ini anak? Kan nggak boleh begitu. Viral jadi kena kasus hukum loh. Ya, membocorkan data pasien itu kena kasus hukum kayak. Oke. Selanjutnya profesionalisme dalam online. Ya, tunjukkan identitas dan kompetensi secara tepat. Makanya tadi online tadi kamu perlu punya nama, punya name tag, pakai email itu ya email profesional. Nama kalian siapa? Misalnya Kori. Ya Kori.Abdullah. Ya, itu kan menunjukkan cara kita beretika dalam digitalisasi. Emailmu aja sesuai namamu aja, jangan ngarang-ngarang ya. Oke, selanjutnya komunikasi dalam RMIK. Ini cara kita berkomunikasi dan ini lingkarannya tidak boleh terputus. Ya,
self awareness mulai dari mana tadi? Berarti komunikasi intrapersonal, ya. Ini masuk ke komunikasi interpersonal, masuk ke kolaborasi tim, lalu dokumentasi dan etika dalam berkomunikasi secara digital. Kesimpulan yang saya sampaikan untuk materi hari ini, jadi kita sudah mempelajari ini semua, tidak boleh terputus dalam komunikasi ini merupakan lingkaran. Lingkaran kalau terputus berarti ada satu yang tidak kita laksanakan. Ya. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian di minggu depan. Ini adalah skenarionya. Kalian menempatkan diri sebagai seorang pasien yang mengeluh karena hasil pemeriksaannya belum tersedia. Pasien mulai marah dan berbicara dengan nada tinggi kepada petugas. Nah, empat ini kalian akan buat dalam bentuk percakapan. Dan saya mau percakapan ini kalian record di dalam bentuk video. Jadi bermain peran. Oh, berarti tugas video ya, Bu? Ya, tugas video. Ya, bermain peran. Jadi minggu depan kita akan putar videonya. Terakhir Ya. ngumpulin tanggal berapa, Bu? Kalau seminggu dari hari ini. Pokoknya sebelum hari Senin minggu depan saya sudah dapat linknya. Jadi saya bisa melihat dari link tersebut. Ya. Jadi tempatkan diri kalian sebagai seorang PMIK. Menemui kasus seperti ini, apa yang kalian akan ucapkan kepada pasien dan bagaimana tindakan kalian. Di dalam video itu saya mau melihat gerak tubuh kalian, komunikasi kalian, kalimat yang kalian sampaikan seperti apa, dan menunjukkan empatinya untuk case. Oke, saya rasa demikian untuk mata kuliah kita hari ini. Ya, tolong dinyalakan lagi lampunya. Ya, semoga apa yang sudah kita terima, kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dengan baik. Ya, komunikasi itu seperti apa, dan jangan lupa tugasnya ini minggu depan. Ya, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Komunikasi Bagiannya lagi. komunikasi Personal, SPAR, dan komunikasi digital, etika dalam komunikasi digital. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tugas tadi, ya. Kalian buat saja, kita tidak presentasi tetapi dalam bentuk video. Oke, saya tutup, semuanya sehat selalu. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tadi. Sebagai tindak lanjut pembelajaran, mahasiswa diminta mengerjakan analisis studi kasus komunikasi di unit rekam medis secara berkelompok dan menggugah hasilnya melalui Learning Management System. Selain itu, setiap mahasiswa juga mengerjakan kuis secara individu sebagai evaluasi pemahaman materi. Komponen penilaian mata kuliah terdiri atas kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, presentasi kelompok sebesar 15%, kuis sebesar 15%, tugas 10%, studi kasus atau role play sebesar 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Semoga materi yang saya sampaikan melalui video ini dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kompetensi akademik maupun profesional sebagai calon perekam medis dan informasi kesehatan atau PMIK. Karena seorang PMIK yang unggul bukan hanya mampu mengelola data kesehatan dengan baik, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif, menjaga etika profesi, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Mari kita belajar berkolaborasi dan terus bertumbuh menjadi tenaga PMIK yang profesional dan berintegritas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara. Selamat mengikuti kegiatan PDD UKPT. Semoga sukses dan tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.